Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sarsari Polva dari Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan berpendapat, menurut saya teori mana yang menurut saya paling menarik. Menurut saya teori yang paling menarik itu adalah teori efisiensi pasar dan teori perilaku konsumen. Karena kita dari teori tersebut ini kita jadi tahu apakah keseimbangan harga di pasar dan jumlah akan memaksimumkan kesejahteraan pembeli dan penjual itu bagaimana gitu. Terus dan keseimbangan pasar menggambarkan cara mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas. Apakah alokasi pasar diharapkan dapat dikaitkan jika dengan kesejahteraan ekonomi? Tuh, kita jadi lebih paham kesejahteraan ekonomi itu seperti apa kayak gitu. Terus menanggapi konsumen itu seperti bagaimana kayak gitu. Terus konsumen, produsen, dan efisiensi pasar, kesejahteraan ekonomi adalah pelajaran bagi alokasi sumber-sumber yang ada mempengaruhi ekonomi menjadi lebih baik. Pembeli dan penjual menerima manfaat dengan mengambil bagian dalam pasar. Keseimbangan pasar memaksimumkan kesejahteraan total dari pembeli dan penjual. Keseimbangan pasar menghasilkan keuntungan maksimum dan selanjutnya memaksimumkan kesejahteraan total bagi konsumen maupun produsen suatu produk. Jadi dengan kita mempelajari teori efisiensi pasar dan teori perilaku konsumen, kita jadi mengetahui kesejahteraan pasar, kesejahteraan ekonomi kita tuh seperti apa gitu kan. Terus kesejahteraan penjual dan pembelinya seperti apa gitu. Di sini kayak seperti konsumen, produsen, dan efisiensi pasar surplus konsumen mengukur kesejahteraan ekonomi. Dari sisi pembeli surplus, produsen mengukur kesejahteraan ekonomi dari sisi penjual. Surplus konsumen, keinginan untuk membayar adalah jumlah maksimum yang ingin dibayar konsumen untuk suatu barang dan jasa. Sebagai ukur pembeli terhadap seberapa besar nilai suatu barang atau jasa, surplus konsumen adalah hak keinginan pembeli untuk membayar suatu barang dikurangi jumlah yang sebenarnya dibayar untuk barang tersebut. Surplus konsumen, kurva permintaan pasar menggambarkan perbedaan jumlah yang ingin dan dapat dibeli oleh pembeli pada harga yang berbeda-beda. Jadi kan kita juga dengan adanya surplus konsumen kayak gini, kita bisa mengetahui mengetahui pasaran harga yang kita harus jual. Misalkan kita menjual barang di daerah atau lingkungan yang orang-orangnya ternilai misalnya ekonominya naik, berarti kita menjual barang yang bagus dengan harga yang tinggi itu tidak apa-apa, pasti mereka tetap akan tertarik. Tetapi jika kita menjual barang
di lingkungan menjual barang gitu di lingkungan yang emang apa sih, di lingkungan yang masyarakatnya terbilang lebih di bawah, mungkin kita akan kurangi namanya harga produk gitu, atau produknya seperti misalkan walaupun produknya murah tapi tetap bagus kualitasnya seperti gitu. Uh, Pendapat saya soal belajar melalui Edmodo dan mengupload ke YouTube, membuat video dan mengupload ke YouTube itu menurut saya sangat bagus. Bagusnya itu seperti orang yang tadinya tidak tidak suka membaca dan malas membaca itu jadi bisa, dengan membuat video ini mau nggak mau dia harus membaca apa yang dia mau ambil dan dia mau buat di video dia tersebut. Itu aja pendapat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.